Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Tapi kali ini gue mau sharing mengenai fitur iPhone yang belum tentu kalian ketahui. Padahal menurut gue sih fitur ini basic ya, dan berguna banget buat kehidupan kita sehari-hari. Dan lagi iPhone itu menurut gue harganya kan udah mahal. So sayang banget kalau misalnya basic feature-nya aja kalian nggak tahu. Dan ini bisa dilakuin ya kalau kalian udah upgrade iOS-nya ke 13, pokoknya udah pakai iOS terbaru. Jadi even kalian masih pakai yang lama, iPhone X gitu misalnya, atau udah pakai iPhone yang terbaru, yang penting itu iOS-nya udah yang terbaru. Tips ini pasti applicable. So without further ado, let's check this out. Yang pertama guys, fungsi kalkulator. Ini gue gregetan banget sih kalau misalnya udah ada yang ngetik panjang-panjang digitnya, terus ada salah satu digit aja, dia kliknya langsung C atau AC itu untuk balik lagi jadi 0. Padahal kalau salah satu digit doang, itu kalian bisa langsung aja swipe kiri atau swipe ke kanan untuk mendelete satu digit itu aja. So, ini applicable banget ya guys, dan sering banget terjadi pasti di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Siri itu di situ untuk mempermudah kalian punya kegiatan. Ini gue contohin beberapa perintah yang memang menurut gue applicable banget buat sehari-hari. Misalnya ya, sekarang kan ada dark mode. Kalian tuh bisa aja langsung gini. Hey Siri, please turn on dark mode. Okay, I've turned on dark mode. Udah deh, langsung jadi dark mode. Kemudian yang kedua juga, ini juga sering nih, berguna banget kalau misalnya kita udah handphonenya lagi dicas, terus kita udah lagi tidur. Nah, kita tinggal perintahin Siri aja untuk nge-setel alarm kita besok paginya kalau misalnya kita lupa belum nyetel alarm. Kita langsung aja ngomong, "Hey Siri, please set the alarm for 5:30 a.m. in the morning." Okay, your 5:30 alarm is on. Jadi itu Siri banyak banget mempermudah kita ya dengan perintah suara asal kita tahu perintahnya dan asal kita juga ngomongnya nggak mandek-mandek ya Inggrisnya, karena kok setahu gue perintah dalam bahasa Indonesia itu masih belum terlalu bisa dia ini nih ya, bahkan belum ada. Nah, jadi gampang banget kan kalau misalnya pakai Siri untuk beberapa, dan gue rasa dua fungsi itu adalah yang paling berguna saat ini sih di kehidupan gue. Oke, yang ketiga guys. Sekarang kalian tahu nggak sih tiap kali kalau kalian salah nge-type, itu kan kalian sering banget ngeklik di tempat kalian salahnya. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Jadi di keyboardnya itu kalian tinggal tekan yang lama aja spasinya. Nah, itu udah tinggal kalian drag ke daerah tempat kalian salah. Jadi bisa dijadiin trackpad. Bagian keyboard kalian ini bisa dijadiin trackpad dengan cara kalian menekan spasinya agak lama, kemudian kalian geser-geser aja seperti trackpad di komputer. Dan ini menurut gue berguna banget kalau misalnya typo, dan dulu sih bisa tekan layar yang lama, tapi semenjak iOS 13 ini, dia tekan layar yang lama justru nggak bisa seperti dulu, nggak bisa di magnify atau lebih nggak lebih presisi. Jadi menurut gue yang lebih enak sekarang itu ngegunain keyboard ini sebagai trackpad. Yang keempat, kalian pasti sering banget ngumpul-ngumpul sama teman, foto-foto di salah satu handphonenya, kemudian sharing-sharing. Tapi sharingnya suka males kalau lewat aplikasi karena kekompres. Akhirnya mau transfer pakai AirDrop. Tapi yang gue sering denger, AirDrop tuh di mana sih ya hidupinnya? Itu tuh gampang sebenarnya. Kalian tinggal swipe aja dari atas. Kemudian kalian tekan yang lama Wi-Fi-nya. Nah, di situ ada AirDrop kalau kalian tekan lama. Terus di situ klik aja, kemudian share for everyone. Udah deh, kalian bisa kedetek AirDrop-nya dan langsung aja bisa kalian sharing foto tersebut ke teman kalian. Yang kelima, ini menurut gue sih berguna banget, sumpah. Sekarang kan sering banget ya kita pesen Grab atau ya taksi online ataupun makanan secara online. Tapi alamat kita mungkin agak kurang jelas, atau PIN kita yang di drop di situ itu juga kurang inilah, atau memang drivernya yang ya agak kurang bisa baca maps. Jadi mau nggak mau kita arahin. Nah, tiap kali ngarahin pasti kan kita ketik lagi, ketik lagi, ketik lagi. Nah, ini ada loh fungsi namanya text replacement di sini. Ya, fitur text replacement itu tuh gampang banget. Jadi, tinggal kalian klik aja di sini, search, kemudian masuk ke menu text replacement, tambahin aja shortcutnya juga. Kalian terangin aja, misalnya mau terangin alamat rumah. Dalam hal ini karena terangin alamat rumah itu gue udah ada shortcutnya, jadi gue tulis kayak gini ya, terangin rumah mantan. Nah, kalian shortcutnya itu kemudian kalian klik aja, neranginnya gimana. Misalnya, Pak, saya di jalan ini lewat gang ini, kemudian Bapak lurus kemana, kemudian belok lagi, ada pos hansip dan segala macamnya.
Kalian ketik aja itu cukup sekali. Kemudian nanti once kalau misalnya ada Grab yang nanya, Pak saya pick up-nya di mana? Atau Pak saya ngedrop makanannya di mana? Kalian langsung aja tulis shortcut-nya. Dalam hal ini terangin rumah mantan. Ya udah kalian tulis terangin rumah mantan, langsung keluarnya itu adalah sepanjang yang kalian sudah ketik tadi. Dan itu berlaku tiap kali kalian order. Menurut gue sih ini amazing banget dan berguna. Satu lagi ini juga bisa berguna kalau kalian misalnya ditanyain nomor rekening bank dan segala macam. Kayak ini gue udah contohin. Jadi gue punya bank ini, bank B, bank C. Nah, kalau ada yang nanya, yes gue transfer kemana, gue tinggal klik aja My BCA, keluar. Nomor rekening gue dan atas nama gue. My Danamon, langsung. My BNI, langsung juga keluar. Jadi itu mempersingkat waktu gue banget dan applicable untuk sehari-hari. Yang keenam guys, ini berguna kalau kalian itu nggak bisa megang handphone dua tangan. Oke, sekarang menurut gue aja, iPhone yang terkecil aja itu udah nggak bisa ngetik satu tangan dengan leluasa. Jadi, kalian itu sebenarnya bisa enable one-handed keyboard. Caranya itu gampang. Tinggal tekan aja lambang globe atau lambang kayak bola di sebelah kiri itu ditahan. Kemudian di situ ada pilihannya mau rata kiri atau rata ke kanan. Jadi kalau kalian lagi megang pakai tangan kiri, ya kalian bisa keyboard yang kiri. Atau kalau yang megang tangan kanan, itu kalian bisa keyboardnya rata kanan. Jadi bisa ngetik lagi deh satu tangan ini sambil kayak gini. Gue bisa ngetik. Sekarang kita masuk ke yang terakhir atau yang ketujuh guys. Jadi gue sering banget ya dengerin musik sebelum tidur. Itu kayak gue lakuin 15 menit lah sebelum tidur. Dan ini berguna banget fiturnya karena ternyata di sini tuh kalian bisa aja masuk ke menu clock. Terus habis itu musiknya itu bisa berhenti otomatis tanpa kalian matiin musiknya atau kalian harus PR ngambil remote untuk matiin speakernya. Jadi kalian masuk aja ke clock, terus habis itu pilih aja menu timer. Di situ kalian bisa pilih juga ada mau berapa menit. Gue biasanya dengerin musik tuh kayak 15 menit. Jadi nanti kalau kalian klik tombol start dan musiknya masih nyala, setelah 15 menit itu nanti kalian otomatis musiknya itu mati sendiri. Jadi ini berguna banget supaya kalian itu tidak terganggu proses untuk menuju ke tidur kalian. Nah itulah dia guys, fitur iPhone yang belum tentu kalian ketahuin. Tapi kalau kalian udah tahu, bagus banget. Berarti basic-basicnya aja kalian udah menguasai. Moga-moga tips kali ini berguna. Dan kalau kalian suka video ini, please di like, subscribe, dan jangan lupa komen juga. Moga-moga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.